Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Jelita Puspa Kencana, selaku anggota dari kelompok 3B. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Dika Darmansyah, Eskep Nurse MKep, selaku dosen pengampu mata kuliah keperawatan keluarga. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai proses keperawatan keluarga. Adapun anggota kelompok dari kelompok 3 yaitu ada Julia Anissa Cahyani, lalu ada Muhammad Ihsan, Papat Siti Rofiah, Salma Khairunisa, dan Sri Ayu Ratna Juwita. Untuk pembahasan kali ini, kami akan membahas mengenai definisi keluarga, definisi asuhan keperawatan keluarga, definisi proses keperawatan keluarga, tugas kesehatan keluarga, lalu persiapan sebelum memberikan asuhan keperawatan keluarga, dan tahap-tahap proses keperawatan keluarga. Adapun definisi keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas satu atau lebih individu yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Lalu, menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Lalu, definisi asuhan keperawatan keluarga merupakan proses yang kompleks dan dengan menggunakan pendekatan sistematis untuk bekerja sama dengan keluarga dan individu sebagai anggota keluarga. Lalu, asuhan keperawatan keluarga juga merupakan rangkaian kegiatan yang diberikan melalui praktek keperawatan keluarga untuk membantu menyelesaikan masalah kesehatan keluarga dengan menggunakan proses keperawatan. Praktek keperawatan keluarga merupakan salah satu bidang keahlian dalam keperawatan yang bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan anggota keluarga. Lalu adapun definisi proses keperawatan keluarga. Proses keperawatan keluarga adalah metode ilmiah yang digunakan secara sistematis untuk mengkaji dan menentukan masalah keperawatan keluarga, merencanakan asuhan keperawatan keluarga, melaksanakan tindakan keperawatan keluarga, dan mengevaluasi hasil asuhan keperawatan keluarga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai tugas kesehatan keluarga. Dalam melaksanakan praktek kesehatan, keluarga mempunyai fungsi perawatan kesehatan keluarga. Untuk mengetahui fungsi tersebut dapat dilihat dari kemampuan keluarga dalam melaksanakan tugas kesehatan keluarga, yaitu yang pertama, mengenal masalah kesehatan pada setiap anggota keluarga, mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi masalah kesehatan pada setiap anggota keluarga, merawat anggota keluarga yang sakit, cacat, atau usianya yang terlalu muda, mempertahankan suasana rumah yang mendukung kesehatan dan perkembangan kepribadian anggota keluarga, dan mempertahankan hubungan timbal balik antara keluarga dan lembaga-lembaga kesehatan yang menunjukkan pemanfaatan dengan baik fasilitas kesehatan yang ada. Slide selanjutnya. Mengenai persiapan sebelum memberikan asuhan keperawatan keluarga. Yang pertama, menentukan kasus.
Yang kedua, menetapkan jadwal kunjungan. Yang ketiga, menyiapkan perlengkapan asuhan keperawatan. Dan yang terakhir, komunikasi yang efektif. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tahap-tahap proses keperawatan keluarga. Yang pertama, pengkajian keperawatan keluarga. Yang kedua, perumusan diagnosa keperawatan keluarga. Yang ketiga, perencanaan keperawatan keluarga. Yang keempat, implementasi keperawatan keluarga. Yang kelima, evaluasi keperawatan keluarga. Terus, ada pengkajian keperawatan keluarga. Pengkajian merupakan tahapan dalam mengidentifikasi data-data, mengumpulkan informasi yang berkesinambungan secara terus-menerus terhadap keluarga yang dibina. Sumber data pengkajian melalui proses dari anamnesa, wawancara, pemeriksaan atau pengajian fisik, anggota keluarga dan pemeriksaan diagnostik maupun laboratorium, serta dokumen rekam medik. Dasar pemikiran dari pengkajian adalah suatu perbandingan, ukuran atau penilaian mengenai keadaan keluarga dengan menggunakan norma, nilai, prinsip, aturan, harapan, teori, dan konsep yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya ada perumusan diagnosa keperawatan keluarga. Diagnosis keperawatan keluarga merupakan kesimpulan yang ditarik dari data yang dikumpulkan tentang keluarga. Diagnosa ini berfungsi sebagai alat untuk menggambarkan masalah keluarga yang dapat ditangani oleh perawat. Diagnosa keperawatan adalah penilaian klinik mengenai respon individu, keluarga, dan komunitas terhadap permasalahan kesehatan atau proses kehidupan yang aktual dan potensial. Diagnosa ini memberikan dasar untuk pemilihan intervensi keperawatan untuk mencapai hasil yang merupakan tanggung jawab perawat. Diagnosa keperawatan keluarga merupakan hasil dari analisis data sari hasil pengkajian keluarga, yang dimana diagnosanya diangkat berdasarkan masalah-masalah pada fungsi keluarga, struktur keluarga, dan lingkungan keluarga. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nah, selanjutnya dari tahap-tahap proses keperawatan keluarga, yaitu ada perencanaan keperawatan keluarga, di mana langkah awal dalam perencanaan keperawatan keluarga ini adalah penyusunan tujuan keperawatan keluarga. Tujuan merupakan pernyataan spesifik tentang hasil yang diharapkan dalam asuhan keperawatan keluarga. Lalu tujuan keperawatan keluarga juga terdiri dari tujuan umum juga tujuan khusus, yang dilengkapi dengan kriteria dan standar. Dalam penyusunan tujuan ini, sangat diperlukan kerjasama dengan keluarga klien, di mana bertujuan selain memiliki efek positif terhadap interaksi dengan keluarga, juga agar keluarga juga bertanggung jawab dalam mengatasi diagnosa keperawatan yang ditegakkan. Selain itu, bila penentuan tujuan dilakukan bersama keluarga, maka dapat dibedakan gitu masalah-masalah yang dapat diselesaikan oleh keluarga sebagai pelaku perawatan diri, serta masalah-masalah yang dapat diselesaikan oleh perawat keluarga secara mandiri, dan masalah-masalah yang harus diselesaikan oleh tim kesehatan lain atau tim lain yang bukan berasal dari profesi kesehatan. Dengan demikian, melalui penyusunan tujuan bersama juga menjadikan perencanaan keperawatan keluarga lebih efektif. Selanjutnya, nah, tadi itu langkah pertama yaitu penyusunan tujuan. Langkah selanjutnya dalam perencanaan keperawatan keluarga adalah membuat pendekatan alternatif dan mengidentifikasi sumber-sumber. Pendekatan yang digunakan diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pihak keluarga, lalu ditunjang oleh sumber-sumber yang dimiliki keluarga, memperkokoh kemampuan coping keluarga, mempertahankan motivasi dan komitmen anggota keluarga. Pendekatan yang direncanakan dengan keluarga diharapkan bersifat realistis dan menggambarkan suatu perbaikan terhadap situasi keluarga saat ini. Sumber-sumber keluarga meliputi kekuatan-kekuatan yang dimiliki keluarga yang berasal dari dalam dirinya sendiri maupun dari lingkungannya. Keluarga diarahkan untuk menemukan kekuatan-kekuatan yang mereka miliki untuk selanjutnya dimanfaatkan dalam membantu mengatasi masalah keperawatan keluarga. Nah, dalam perencanaan keperawatan keluarga ini atau di dalam intervensi ini membutuhkan buku SLKI atau Standar Luaran Keperawatan Indonesia dan
SIKI atau standar intervensi untuk menentukan luaran serta intervensi sesuai dengan diagnosa yang ditegakkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Setelah mengidentifikasi sumber dan pendekatan dalam perencanaan perawatan, selanjutnya dilakukan penyusunan prioritas rencana tindakan. Dalam menyusun prioritas tindakan, diharapkan perawat mengutamakan keterlibatan keluarga karena ada beberapa faktor realita yang harus dipertimbangkan bersama keluarga, antara lain kebijakan-kebijakan lembaga, kesulitan uang dan waktu, serta ketersediaan tenaga dan sumber-sumber lain. Di samping itu, juga hendaknya tindakan keperawatan keluarga dapat merangsang keluarga untuk mengenal dan menerima masalah kesehatan, membantu keluarga dalam menentukan tindakan keperawatan, dan menumbuhkan kepercayaan keluarga terhadap perawat kesehatan keluarga. Keperawatan keluarga dalam melakukan tindakan keperawatan, maka perlu dilakukan perencanaan keperawatan. Perencanaan keperawatan merupakan salah satu tahap dari proses keperawatan yang dimulai dari penentuan tujuan khusus dan umum, penempatan standar dan kriteria, serta menentukan perencanaan untuk mengatasi masalah keluarga. Ada beberapa tingkat tujuan yang disusun dalam jangka pendek, khusus, dan jangka panjang umum. Tingkatan ini digunakan untuk membedakan masalah yang dapat diselesaikan sendiri oleh keluarga. Tujuan khusus atau jangka pendek sifatnya spesifik, dapat diukur, dimotivasi, atau memberi kepercayaan pada keluarga bahwa kemajuan sedang dalam proses dan membimbing keluarga ke arah tujuan jangka panjang atau umum. Tujuan jangka panjang atau umum merupakan tujuan akhir yang menyatakan maksud-maksud luas yang diharapkan oleh keluarga agar dapat tercapai. Selanjutnya, terdapat penetapan kriteria dan standar yang di dalamnya memuat komponen yaitu kognitif, pengetahuan, afektif, sifat, dan psikomotor tindakan. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada implementasi keperawatan keluarga itu sendiri. Implementasi itu adalah pelaksanaan tindakan keperawatan yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, adapun prinsip yang mendasar implementasi keperawatan keluarga antara lain di sini ada 4. Yang pertama itu ada implementasi mengacu pada rencana perawatan yang dibuat. Yang kedua ada implementasi dilakukan dengan tetap memperlihatkan prioritas masalah. Yang ketiga ada kekuatan-kekuatan keluarga berupa finansial, motivasi, dan sumber-sumber pendukung lainnya jangan diabaikan. Yang terakhir ada pendokumentasian implementasi keperawatan keluarga. Janganlah terlupakan dengan menyertakan tanda tangan petugas sebagai bentuk tanggung gugat dan tanggung jawab profesi. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya ada evaluasi keperawatan keluarga. Nah, evaluasi merupakan tahapan terakhir dari proses keperawatan keluarga. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keluarga dalam mencapai tujuan. Dalam evaluasi terdapat 2 jenis pelaksanaan asuhan keperawatan keluarga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada evaluasi formatif, yang dimana evaluasi formatif ini yang dilakukan sesaat setelah pelaksanaan tindakan keperawatan. Nah, penulisannya lebih dikenal dengan menggunakan format SOAP atau SOAP. Yang selanjutnya ada evaluasi sumatif. Evaluasi akhir apabila waktu perawatan sudah sesuai dengan perencanaan. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam hasil yang dicapai, keseluruhan proses mulai dari pengkajian sampai dengan tindakan perlu ditinjau kembali. Nah, ada beberapa metode yang perlu dilaksanakan dalam melakukan evaluasi. Di antaranya adalah observasi langsung, wawancara, memeriksa laporan, dan latihan stimulasi. Nah, mungkin sekian penjelasan dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.